Lerini almış yanına. Kızının bu olduğuna karar vermiş. Kembali pada Kosem, anak-anaknya pun berkata, jadi ayah kami telah meninggal. Apakah kami tidak akan pernah melihatnya lagi? Onu bir daha göremeyecek miyiz? Allah'ım esirgesin sizleri. Janet pun menjawab, semoga Tuhan memberkatimu pangeran. Ibumu ada di sini, kami di sini. Kami tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian. Anak-anak Kosem pun menangis. Nasıl olur? Osman lalu bertanya, bagaimana bisa? Aku tidak mempercayainya. Kami masih bersama kemarin. Kemudian kamu menikah. Aku tidak bisa mempercayainya. Birlikteydik. Aklım hafsalım almıyor. Kosem pun menjawab, Raja sudah mengalami masalah sakit perut sejak lama. Mehmet pun bertanya, lalu mengapa kamu menyembunyikannya dari kami? Kosem menjawab, Raja sudah meminum obatnya akhir-akhir ini. Aku mengira dia membaik. Raja bahkan menyembunyikannya dariku agar aku tidak gelisah. Namun tiba-tiba dia pingsan. Benden bile gizlemiş vaziyetini. Fenalaştı. Biz ne yapacağız babam olmadan? Mehmet sambil menangis bertanya lagi, apa yang akan kami lakukan tanpa ayah? Kosem menjawab, kita akan saling menjaga, kita akan bersatu. Birlik olacağız. Osman'ım. Zulfikar tiba di istana lama. Safiyeh pun bertanya pada Zulfikar, mengapa kamu datang? Kamu tahu kamu tidak diinginkan di sini. Zulfikar menjawab, aku tahu Sultana, aku tahu sangat baik. Tapi aku diberikan perintah untuk menyampaikan berita padamu. Mimpimu akhirnya menjadi kenyataan Sultana. Safiyeh pun berkata, apa mimpiku? Humasa juga bertanya, apa itu Zulfikar? Zulfikar pun menjawab, Sultan Ahmet sudah meninggal dunia. Ahmet Han Hazretleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Humasa pun bertanya, apa yang kamu bicarakan Zulfikar? Apakah itu benar? Zulfikar hanya diam. Gerçek mi bu? Humasa pun terduduk, tidak menyangka mendengar berita itu. Namun berbeda halnya dengan Safiyeh. Ia menanggapinya dengan tenang. Ia berkata, jadi cucuku telah meninggal. Ini adalah hari yang bahagia. Iskandar harusnya naik tahta, tapi cucuku telah membunuhnya. Dia membunuh anakku, lalu kemudian meninggal. Seakan dia tahu bahwa ini akan terjadi. Jadi dia tidak mau meninggalkan Iskandar tetap hidup. Setelah menyampaikan berita itu, Zulfikar lalu pergi. Kini Humasa dan Safiyeh tinggal berdua. Humasa pun berkata, kamulah yang telah membawa Sultan Ahmet menuju ke kematiannya. Safiyeh marah dan membentak Humasa. Apa artinya itu jika Iskandar juga telah tiada? Ne fark eder ha? Apa artinya? Katakan padaku. Humasa pun hanya memandang ibunya. Ia benar-benar tidak senang mendengar berita duka itu. Kita beralih dulu kepada Osman. Ia bercerita pada Meleksima dengan perasaan yang bersedih. Aku tidak akan pernah lagi bertemu ayahku. Kami tidak akan duduk di meja yang sama lagi. Kami tidak akan pergi berburu lagi. Kami tidak akan menaiki kuda bersama lagi. Dia tidak akan memanggilku putra lagi. Dia tidak akan memelukku lagi. Sarılamayacak bana. Ben de ailemden. Meleksima juga bercerita, aku berpisah dari keluargaku juga, dari ibu, ayah, karena mereka telah meninggal. Aku tidak bisa tidur berhari-hari. Aku menangis. Aku berpikir, aku tidak akan pernah tersenyum lagi. Sampai kamu datang memegang tanganku. Rasa sakitku akhirnya berkurang. Terima kasih padamu. Aku berhasil melewatinya berkat dirimu. Sekarang, biarkan aku memegang tanganmu. Biarkan aku bersamamu. Kembali pada Halime, Dilruba pun bertanya, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang ibu? Menerima persyaratan dari Kosem? Halime pun menjawab, kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan. Dilruba pun menjawab, adikku sakit. Jika orang-orang mengetahuinya, maka adikku akan turun tahta. Halime pun menghentikan Dilruba. Halime menganggap kalau itu adalah rahasia mereka. İndirirler tahttan. Dilruba.
Endişelenme. Namun Davud berbicara, "Jangan khawatir Sultana, aku mengetahui segalanya. Percayalah padaku, itu lebih baik baginya." Benim her şeyden haberim var. İnanın bana. Kimse bilmeyecek Davut. Halime pun menjawab, "Jangan memberitahukan siapapun Davud." Davud menjawab, "Rahasiamu akan dikubur bersamaku Sultana. Yang paling penting sekarang adalah merencanakan apa yang akan kita lakukan. Percayalah padaku, sedikit kesalahan akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah lagi." Halime pun menjawab, "Qasem Sultan adalah sultana yang pintar. Dia pasti mempertimbangkan segala kemungkinan dan telah membuat pencegahan. Kita akan menyetujui persyaratan itu." Dilrubah menjawab, "Adikku akan naik tahta dan kamu akan menjadi valide. Tapi bagaimana kita bisa membiarkan Qasem memerintah negara dan pangeran?" Halime menjawab, "Dilrubah, kita tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Kita bahkan tidak bisa memimpikannya. Ingatlah ini, semua orang berada di sisi Qasem kecuali suamimu. Dia memiliki kekuasaan." Davud menjawab, "Terutama Janisari." Halime menjawab lagi, "Istana, harim, seluruh kalfa, aga, kita membutuhkan waktu sampai kita bisa mengganti semuanya." Dilrubah pun berkata, "Jika kita ingin membunuh ular, adalah kesalahan besar jika membunuh memulai dari ekornya. Kita harus menghancurkan kepalanya." Nampaknya, Halime and the gang akan melakukan sesuatu rencana. Di harim, acara perkabungan pun dilakukan. الرحيم لتنذر غافلون لا يؤمنون فهي إلى Tidak lama Bulbul tiba. Bulbul berkata, "Besok kita akan bangun dengan hari yang baru, hari yang aneh. Apa yang akan terjadi sekarang? Siapa yang beruntung itu? Pangeran Osman atau Pangeran Mehmet?" Şehzade Osman'a mı yoksa Şehzade Mehmet'e mi? Hachi menjawab, "Besok kamu akan mengetahuinya sama seperti yang lainnya Bulbul." Öğrenirsin. Meleksima bertanya, "Apa yang akan terjadi sekarang pangeran? Kita berencana pergi ke Sanjak Manisa." Osman menjawab, "Itu tidak akan mungkin sekarang. Kita tidak akan pergi kemanapun." Meleksima bertanya lagi, "Lalu apa yang akan terjadi?" Osman menjawab, "Tahta tidak boleh kosong. Sesuai dengan tradisi, maka aku akan naik tahta. Sebagai yang paling tertua, aku akan menjadi seorang sultan." Tahta ben çıkacağım. Hocam. Di ruangan Qasem, Mehmet nampak gelisah. Mehmet berkata, "Ibu, ini adalah malam terakhirku. Ketika Osman naik tahta besok, maka dia akan mengirimkan Algojo padaku, dan juga kepada keempat adikku yang lainnya." Qasem menjawab, "Jangan takut, hukum membunuh saudara sudah ditiadakan." Artık kardeş katli sona erdi.